Selamat siang Ibu Wagina. Selamat siang Ibu Dewi. Bagaimana kabar Ibu? Maaf nih Bu, apa saya mengganggu aktivitas Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu. Tidak Bu, tidak mengganggu. Saya lagi santai kok Bu hari ini. Ibu bagaimana kabarnya? Dan aktivitas Ibu hari ini bagaimana? Puji Tuhan Ibu, saya sehat. Hari ini aktivitas saya berjalan dengan sangat baik Ibu. Syukurlah kalau demikian. Sepertinya tumben ini Bu. Ada apa ini Bu menghubungi saya? Iya Ibu, ada sedikit masalah yang saya hadapi Ibu. Jadi saya mau berbincang dengan Ibu. Apa Ibu mau nih berbagi dengan saya? Tentu saja saya mau berbagi dengan Ibu. Apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya berharap dari perbincangan kita ini, saya mendapatkan solusi, ide untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa permasalahan yang Ibu sedang pikirkan hari ini yang sudah mengganggu pikiran Ibu hari ini? Ya, Bu, permasalahan yang bikin saya pusing ini, Bu, masalah saya di kelas Ibu dengan murid-murid. Oh, permasalahan di dalam kelas ya. Apa yang Ibu sedang hadapi antara Ibu dan murid-murid Ibu? Gini, Bu, saat di dalam kelas kan, Bu, saya melihat ada beberapa murid yang sepertinya mengalami kesulitan ini, Bu, dalam memahami materi atau pelajaran yang saya sampaikan. Kalau boleh tahu, penyebab dari beberapa murid Ibu yang kesulitan untuk memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan apa ya, Bu? Ya, Bu, sepertinya ada beberapa faktor ini, Bu, yang menyebabkan mereka kesulitan ini, Bu. Menurut Ibu, apa saja faktor yang paling dominan atau memungkinkan yang menyebabkan hal ini terjadi? Saya sudah mempertanyakan nih, Bu, kepada murid-murid saya dan mereka ada yang mengatakan bahwa mereka sulit memahami pelajaran saya karena yang pertama katanya mereka tidak sarapan, Bu. Dan yang kedua, memang mereka lemah atau lambat, Bu, dalam menerima materi pelajaran. Oh, karena tidak sarapan mungkin ya, Bu. Jadi tidak konsentrasi, Bu. Memang ada yang lemah atau lambat dalam memahami pembelajaran, Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan yang Ibu inginkan dari murid-murid setelah mereka menerima materi yang telah Ibu sampaikan? Eh, Harapan saya setidaknya mereka bisa menjawab pertanyaan dari saya, Bu, saat saya saat saya belajar gitu. Artinya, Bu, ketika mereka menjawab pertanyaan, mereka sudah fokus dan tidak sekedar diam, menggeleng atau mengangguk seperti itu, Ibu. Ya, artinya mereka dapat memberikan sedikit respon yang baik dan positif dari pembelajaran yang Ibu sampaikan. Jadi Bu, setelah Ibu mengetahui hal ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Sempat sih, Bu, saya terpikir untuk menghadapi siswa saya yang tidak sarapan, saya mengingatkan ini, Bu, dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa sarapan itu penting. Karena ketika kita sarapan, konsentrasi belajar akan semakin bagus. Dan untuk siswa saya yang sedikit lemah ini, Bu, sepertinya saya harus memberikan bimbingan yang lebih lagi nih, Bu, agar mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka dengan teman-teman yang lainnya. Wah, saya sangat mengapresiasi rencana Ibu dan langkah-langkah Ibu yang akan dilakukan. Nah, langkah itu menurut saya itu rencana yang sangat bagus, di mana Ibu akan mengingatkan mereka akan pentingnya sarapan dan memberikan tambahan pembelajaran bagi siswa yang lemah dalam pembelajarannya. Nah, terkait dengan siswa yang lemah tadi, Bu, bimbingan seperti apa yang ingin Ibu berikan kepada mereka? Iya, Bu, sepertinya saya harus memberikan bimbingan berupa latihan soal-soal seperti itu, Bu, terkait dengan materi pembelajaran yang sudah kami pelajari di kelas. Misalnya gini, Bu,
jika kami membahas masalah tentang ejaan, sepertinya saya harus memberikan latihan yang mudah terlebih dahulu, seperti itu kan Bu. Dan ketika mereka masih menjawab dengan salah, saya akan memberitahukan kenapa salah, alasannya salah, dan memberikan materi. Kemudian kalau Ibu, kalau mereka tetap salah, saya akan memberitahu yang benar. Seperti itu, Bu. Begitulah seterusnya, Bu, sampai mereka paham, seperti itu, Ibu. Rencana yang sangat baik itu, Bu. Jadi nih, Bu, kapan akan menjalankan bimbingan itu? Saya akan melakukannya mungkin setelah pembelajaran selesai, Bu. Jadi tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Rencana saya sekitar 30 menit setelah selesai pembelajaran. Atau sepertinya bisa juga, Bu, ketika belajar di dalam kelas, setelah saya memberikan tugas kepada siswa yang sudah paham, saya akan memanggil siswa yang sedikit lemah tersebut untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih lagi. Seperti itu, Ibu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Nah, rencana yang sangat bagus dan penjelasannya sangat bagus. Kemudian apa nih, Bu, komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Tentunya saya akan melakukannya secara konsisten dan berkelanjutan sampai saya melihat adanya perubahan dari murid saya tersebut, Bu, sehingga mereka menjadi sama dengan teman-teman yang lainnya. Baik. Lalu, Bu, siapa saja yang akan membantu Ibu dalam melakukan komitmen ini? Tentunya dengan kepala sekolah lah, Bu, rekan sejawat, atau bahkan orang tua siswa itu sendiri. Oh ya, baik, Bu. Berarti saling berkolaborasi ya, Bu, untuk mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan. Lalu, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik, terutama dengan orang tua siswa, Ibu, dan menjaga komitmen agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Saya sangat mengapresiasi rencana Ibu ini, dan sangat bagus rencana Ibu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid, agar anak sarapan terlebih dahulu dari rumah, serta memberikan bimbingan pada murid yang sedikit lemah dalam memahami materi pembelajaran. Baik, Ibu, dari perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya senang, Ibu. Lega. Kayaknya sepertinya saya udah plong ini, Bu. Karena saya sudah mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi di kelas. Seperti itu, Ibu. Iya, Bu. Saya juga merasa sangat senang. Dan perbincangan ini sangat luar biasa. Saya sangat berharap Ibu dapat tetap semangat dan menjalankan rencana Ibu dalam membimbing generasi bangsa kita ini ya, Bu, supaya harapan dan cita-cita pendidikan kita dapat terwujud. Iya, Ibu. Saya tetap harus semangat dong, Bu, dan tidak mudah putus asa dalam membimbing murid-murid saya. Baik, Ibu. Apa ada hal lain yang akan kita bicarakan, Ibu? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Saya merasa sangat senang dengan perbincangan kita kali ini. Oh ya, Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih nih pada Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada saya dan mendengarkan masalah yang dan membantu saya dalam mencari solusi terhadap masalah saya ini, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga senang melakukannya. Kalau demikian, saya mohon izin ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dan Ibu dapat menceritakan kembali keberhasilan Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu. Sama-sama, Ibu. Selamat siang, Ibu Wagina. Selamat siang, Ibu. Semoga pertemuan kita membawa manfaat ya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan. Selamat siang, Ibu Dewi Erika.
Selamat siang Ibu Wagina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat. Kenapa nih? Kelihatan lesu dan gelisah. Iya nih Bu, Jadi, apa ini tujuan Ibu menjumpai saya? iya ini Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu masalah kegelisahan saya yang terjadi di sekolah saya. Oh, ada masalah. Kira-kira masalah apa itu ya Bu? Sehingga membuat Ibu menjadi gelisah seperti ini? Masalah sampah Bu. Sampah? Kenapa Bu dengan sampah yang ada di sekolah Ibu? Iya Bu, saya merasa gelisah, risih, melihat sampah berserakan ada di sekitar lingkungan kelas, lingkungan sekolah, khususnya sampah-sampah plastik, kertas. Sepertinya murid dan warga sekolah, Bu, masih kurang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Apalagi setelah jam istirahat, Bu, sampah plastik bekas jajan dan minuman kemasan banyak sekali berserak di lapangan dan di sekitar kelas. Oh, begitu ya Bu. Iya, Bu. Padahal jika saya melihat siapa siswa yang membuang sampah sembarangan, langsung saya tegur. Apalagi nih, Bu, musim hujan. Kadang-kadang sampah itu bertumpuk di pembuangan sampah, sehingga terkadang dapat menimbulkan pencemaran udara. Banyak sampah tergenang di parit-parit selasar kelas. Belum lagi, Bu, sampah plastik di laci-laci meja belajar siswa-siswi itu, Bu. Oh ya Bu. Jadi Bu, apa Ibu sudah pernah menyampaikan kepada siswa tentang dampak dari membuang sampah secara sembarangan dan membiarkannya tergenang oleh air? Atau bahaya dari sampah plastik yang sulit atau tidak bisa terurai itu oleh bakteri tanah? Pernah Bu, tapi secara face to face, tidak secara menyeluruh. Contohnya ketika apel pagi misalnya, belum pernah Bu saya lakukan. Apakah Ibu tidak ingin melakukannya atau mencobanya? Oh iya Bu, saya ingin mencoba melakukannya, yaitu mensosialisasikan dampak dari bahaya membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik Bu, karena memang selama ini Bu, saya belum pernah mensosialisasikannya pada saat apel pagi. Wah, senang sekali saya mendengarnya, Bu. Dan menurut Ibu, ada nggak sih yang bisa Ibu lakukan selain mensosialisasikan bahaya dan dampak sampah yang dibuang secara sembarangan? Coba deh Ibu pikirkan sejenak supaya kesadaran siswa-siswa Ibu itu dapat tumbuh dan menjadi kebiasaan baik yang dapat diterapkan dimanapun mereka berada. Oh iya Bu, saya ingat Bu dengan slogan Lisa, lihat sampah ambil. Nah ini dapat saya sosialisasikan untuk dapat diterapkan oleh semua warga sekolah. Kemudian saya akan koordinasi dengan bagian kesiswaan dan petugas kebersihan untuk menyelesaikan masalah ini Bu, supaya OSIS juga dapat berperan dalam hal ini, sehingga tidak ada lagi sampah berserakan di lapangan, di laci-laci, dan tidak terlihat lagi tumpukan sampah di tempat sampah. Dan parit-parit selasar kelas supaya dapat dibuat jadwal harian untuk setiap kelas yang bertugas untuk menanggung-jawabi kebersihan kelasnya, selain petugas piket. Wah, senang sekali nih saya mendengarnya, Bu. Tapi, kapan ya akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, sehingga minggu depan dapat saya realisasikan. Semangat terus ya, Bu ya. Semoga minggu berikutnya kita dapat bertemu kembali dan Ibu dapat menceritakan keberhasilan Ibu dalam menuntaskan sampah di lingkungan sekitar sekolah Ibu ya. Baik Bu, senang sekali saya Bu dapat bercerita dengan Ibu, sehingga timbul ide-ide saya untuk menyelesaikan masalah saya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Dewi Erika. Sama-sama Ibu Wagina. Kalau begitu saya akhiri ya Bu, selamat siang. Selamat siang Ibu Wagina.